ما جعلك سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan belajar bersama kita, belajar seluruh jilid yang pertama. Semoga apa yang telah kita niatkan di awal untuk memasuki halaqah ini menjadi tambahan pahala yang telah mengalir hingga uh, yaumil qiyamah. Kemudian salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Tapi insya Allah hari ini kita nastamir fidars, kita melanjutkan pelajaran di halaman ini ya, 30. Kemarin sudah kita bahas tentang munada ini sudah belum ya? Muhammad ya Muhammad. Sudah kalian? Belum. Belum Ustazah. Belum Ustazah. Belum ya? Baik, kita mulai di sini. Mic-nya boleh di ya, mute dulu ya. Nanti setelah Ana menjelaskan ketika tanya jawab boleh dinyalakan mic-nya. Iya, kita memasuki pelajaran masih di dars yang kelima, yakni tentang nida, harfu nida atau panggilan. Ya, di sini ada Muhammadun, kemudian dimasuk oleh ya nida, yakni huruf panggilan ya, ya, ya. Maka Muhammadnya yang awalnya dari tanwin, maka dia menjadi dhamah saja. Dari dhamah tanwin dan batain Muhammadun menjadi ya Muhammadu, ya Muhammadu. Sebentar ya, Kak. Halaman berapa ya? 30. Halaman 30. Ya, baik kita lanjutkan. Nah, munada di sini adalah isim yang dipanggil ya. Muhammadun itu termasuk munada. Sedangkan ya-nya ini namanya harfun nida atau huruf panggilan. Ya. Jadi maknanya di sini munada itu adalah kita memanggil seseorang. Kemarilah, contohnya seperti itu. Wahai atau hai gitu. Seperti itu ya. Jadi ketika kita mendapati di sini ada harfun nida yakni ya, maka isim setelahnya itu dia domah saja tanpa tanwin. Muhammadu tanpa tanwin ya. Tanwinnya hilang, maka menjadi Muhammadu. Kemudian di sini ada lagi contoh ustadzun menjadi ya ustadzu. Kemudian Khalidun menjadi ya Khalidu, waladun menjadi ya waladu. Ya, seperti itu. Wahai Muhammad, wahai ustadz, wahai Khalid, wahai anak laki-laki. Ya, mudah. Intinya, ketika ada huruf ya di depannya suatu isim, maka domah tanwinnya atau tanwinnya itu hilang. Menjadi domah saja, gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Iqra waktub ma'adhabti au akhiri kalimati. Ya, baca dan tulislah. Kemudian berilah harokat akhir pada kalimat-kalimat berikut ini. Nah, silakan. Awalan. Ya, Umi Elia. Ya. Ustazah, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadholi Umi. Kitabu man hadza? Yang ini Umi, bukan yang itu ya. Yang mana? Ustazah? Yang di bawah. Iya. Oh, yang halaman 30 masih. Oh iya, Masih Ustazah. ya, ini ya. Oh iya, baik Ustazah. Ya Aliyu. Tamam. Langsung. Berikutnya. Sekali lagi boleh? Lagi Ustazah? Iya. Ya Abbasu.
Hasan. Syukran Ustazah. Syaikhun. Ya syaikhu. Hasan. Berikutnya. Umi Rifda dibuka mic-nya. Iya, Allah. Ya rajulu ya sa ya Zaza ya Ya. rajulu Ya rojulu. ya saru Yasirun. Mata ini ya. Ini bukan ya nida. Ini nama orang. Jadi Yasir. yasiru Berikutnya silakan. Nomor 4. Umat. Ya Umi Nurul. ya Ammaru. Hasan. Duk turun. Ya sekali. Umi silakan dihabiskan. Umi Nurbaiti silakan satu lagi. Dukturun. Ya Iya. dukturu. Hasan. Baik, Masya Allah. Barakallah fikum aja. Baik, kita lanjutkan lagi di halaman berikutnya. Iqra'il mithala al-atiya tsumma kawin as'ilatan mitlahu musyiran ila suri taliyati. Ila suri taliyati. Bacalah contoh berikut ini. Summa. Kemudian kawin as'ilah. Bentuklah seperti contoh mislahu ya. Musyiron yang mengacu ila suri taliyati. Yang mengacu pada gambar berikutnya. Nah, ini udah ada contohnya. Yang pertama, kitabu manhada. Di sini kitab disandarkan pada isim mausul yang maknanya siapa, ya. Kitab ini adalah mudhaf, di sini mudhafun ilaih. Sama kita masih belajar tentang mudhafun ilaih ya. Jadi sampai pelajaran berapapun itu mudhaf ilaih selalu dibawa. Maka dalam pelajaran yang kelima ini kita harus sudah menguasai dengan baik mudhaf ilaih. Ya, di sini kita sebagai mudhaf. Kemudian mannya di sini mudhaf ilaih. Yang disandarkan, yang menjadi pendananya. Ya. Kitab maknanya kitab milik siapa ini. Nah, di sini jika ada man maka kalimatnya menjadi suatu pertanyaan ya. Oleh karenanya di belakangnya di sini ada tanda tanya. Ya, tip berikutnya silakan setelah Umi Nurbaiti tadi. Saya ya, Bu. Iya, tafadholi. Qalamu man hadza. Iya, qalamu man hadza. Insyaallah. Maknanya? Bolpen siapa ini? Mumtazah. Iya. Bolpen siapa ini? Ya, berikutnya tafadholi. Umida. Oh ya, baik. Assalamualaikum. Oh, Komisu man hadza? Ahsan. Komisu man hadza. Ya, berikutnya silakan. Baitu man hadza. Iya. Baitu man hadza. Berikutnya. sariru man hadza Ya, sariru man hadza. Ya, jadi di sini semua isim yang terletak di awal ini tidak dilekati oleh alif lam karena dia adalah sebagai mudhof. Ya. Sariru
man hadza. Kemudian dia juga tidak bertanwin. Karena apa? Karena kaidahnya mudhaf itu tidak dilekati alif lam dan juga tidak bertanwin. Tapi Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Tapi kita melanjutkan ke pelajaran yang ke-9. Di sini ada kata ismun. Maknanya adalah nama. Nama. Ini di sini contohnya ismul waladi Muhammadun. Wasmul wasmul binti Zainabu. Ya. Kemudian saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada ismun. Yang pertama ada di sini hamzah wasol. Hamzah wasol ketika di awal kalimat maka dibaca. Namun ketika hamzah wasol ada di tengah kalimat maka tusdaf, dihapus, tidak dibaca. Jadi langsung wasmul binti Zainab. Ya, di sini ismu sebagai mudhaf. Kemudian al-waladi sebagai mudhafun ilaih. Sama, di sini juga sama. Wasmu mudhaf, al-binti mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih ketika kita menginginkan suatu isim tersebut sudah nakiro, sudah ma'rifah atau khusus, maka boleh dilekati oleh alif lam. Itu mudhaf ilaih ya, untuk mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih boleh dilekati alif lam, boleh tidak dilekati alif lam. Boleh ma'rifah, boleh nakiro. Ketika suatu isimnya udah khusus, maka dia memakai alif lam. Tapi jika masih umum, maka tidak memakai alif lam, yakni dia bertanwin. Sama juga yang di bawah di sini, ibnun. Ya, ibnun. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Anak laki-lakinya Khalid ada di sekolah dan anak laki-lakinya Hamid ada di kampus. Ya, sama. Di sini juga ada hamzah wasal. Ketika di awal kalimat maka dibaca. Ketika ada di tengah kalimat tudhaf, tidak dibaca, dia terhapuskan. Terhapus secara kalam. Tetapi masih ada dalam tulisan ya, tetap ada dalam tulisan. Wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Ya, tadi silakan dibuka. Setelahnya Saya mau tanya apa tadi yang kalau mudhof ilaih itu boleh dilekati alif lam, boleh tidak? iya, mudhof ilaih boleh nakirah, boleh ma'rifah. Di sini kita membahas kalau ma'rifah yakni salah satunya dilekati oleh alif lam. Contohnya al-mudaris ya, di sini atau di sini al-binti. Nah, di sini bisa wasmu bintin atau wasmul binti. Wasmu bintin atau wasmul binti. Ya. Ketika ada alif lam berarti dia udah ma'rifah. Tetapi ketika tidak ada alif lam maka dia masih nakirah, masih umum. Baik. Jadi Baik, untuk mudhof sekitar. ilaih boleh dilekati alif lam, boleh memakai tanwin. Baik. Jazakallahu khair. Wa jazakillahu khair. Ya, silakan dibaca yang kedua. Ini tadi belum saya baca. Gilirannya siapa, Umi? Sahabat Oli. Dia Amanda. Dia Amanda belum? Baik. Ismul mudarrisu. Benar-benar. Ismul mudarrisi Hamidun masmul mudiru. Apa mudiri ya, Ustazah? Mudiri ya? Iya, mudiri ya. Ini mudhof Ya. ilaih ya. Majrur dengan kasroh untuk isim mufrad yang ini. Ya, ahsan, insyaallah. Artinya Nama guru itu Hamid. Siapa nama guru itu? Gitu. mudir, kepala sekolah. Kepala sekolah itu. Iya, ahsan, insyaallah. Ibadah, silakan berikutnya setelah ke Amanda. Yang anak kasih tanda biru. Di bawahnya ibnu. Yang warna biru.
Kembali Umelia, ke nomor 1, Ustazah. Saya Umelia sudah. Ya, baik. Sudah tadi. Kembali ke nomor 1. Ya, baik. Ibnul Mudarrisi fil pas Ibnul Mudarrisi fil fasli aina mudiri ya sudah. Iya. Ahsan. Ibnul Mudarrisi fil fasli aina ibnul mudiri ibnul mudiri. Ya, artinya Umi, Oh ya, anaknya guru itu anak laki-laki gimana? Anak anak laki-laki? ya baik. Anak Anak laki-laki. laki-laki guru itu di dalam kelas. Anak di mana? Betul kan? Iya, betul. Iya. Di mana? Di manakah anak laki-laki kepala sekolah? Di Anak mana laki-laki anaknya kepala sekolah guru itu? itu di dalam kelas. Iya. Di manakah anak laki-laki kepala sekolah itu? Iya. Insya Allah. Santi barakallahu fik. Ya, kita lanjutkan ya. Afwan. Melanjutkan berikutnya. Di sini ma yali mura'iyan qawaidu nutaqi hamzatil wasl. Ya. Jadi bacalah yang di bawah ini mura'iyan dengan qawaid kaidah hamzatil wasli, hamzah wasl ya. Jadi perlu diingat dalam kaidah hamzah wasl tadi apa? Kaidah hamzah wasl jika ada di awal kata maka dia tidak dibaca. Ketika ada di tengah kata dia tidak dibaca ya. Baik, silakan selanjutnya. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa benu Hamidun fil Hindi. Anak lelaki Hamid. Muhammad. Hamidnya harokatnya apa, Umi? Kasratain. Kesulitan ya. Tadi kayak terbaca lomah apa ya? Fil. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa benu Hamidun Hamidin. Ayo, Hamidun apa Hamidin, Umi? Di sini tertulisnya Hamidun. Iya, di sini mudhof ilaih ya. Mudhof. Kalau mudhof ilaih harus kasratain itu saja. iya, kasroh. Hamidin fil Hindi. Anak lelaki Muhammad di Irak dan anak lelaki Hamid di India. Iya. Masya Allah. Entas barakallah. Yuk selanjutnya. Kharaja benu tabibu. Mudhof ilaih ini? Ya, tabibi. Iya, tabibi. Kharajat tabibi. Minal baiti. Iya, minal baiti. Artinya? Kharaja tabibi. Lawannya Keluar. dakhala. Lawannya dakhala. Iya, keluar. Kharaja keluar. Gimana artinya? Tabibi. Anak dokter. Anak dokter itu keluar. Laki-laki dokter itu. Anak laki-laki dokter itu keluar dari rumah. Iya, anak laki-laki dokter itu keluar dari rumah. Masya Allah. Iya, berikutnya silakan. Zahaba ibnu tajiri ila suqi. Zahaba ibnu tajiri ila suqi. Anak laki-laki pedagang itu pergi ke pasar. Mumtaz, Masya Allah.
Iya, ba'daha. Ismu Dahabanya belum diartikan saja dahabanya. Emang nggak ada dahabanya? Pergi. Pergi. Bukan telah pergi saja dahaba. Iya. Mm-mm. Ya, boleh diartikan pergi, boleh Boleh pergi diartikan aja. boleh. Oh, baik. Raqam rabi'ah. Silakan Umi Dewi. Ismu muhandisi Faisalun wa ismu tobibi mas Iya, ini tadi kaidah hamzah wasalnya Udun. jika di tengah kalimat gimana Umi? Nggak dibaca. Kaidah hamzah wasal. Iya, jadi bagaimana kalau nggak dibaca? Ismu muhandisi Hmm? Faisalun Faisalun. wasmut tobibi mas'udun. Mas'udun. Iya, artinya Ismu muhandisi apa sih ismu? ismu tadi apa? Apa ya ismu? Nama ya? Iya, nama. Nama insinyur itu Faisalun dan Faisal. nama Faisal. Iya, nggak usah Faisalun ya, Faisal gitu ya. Dan nama Tobib dokter ya. Dan nama dokter itu Mas'ud. Iya, Mas'udun ya. Masya Allah, barakallah. Ayo berikutnya. Ar-Raqamul Khamsah. Umi Ida ya kalau nggak salah. Iya, saja. Iya, Umi Ida ada? Kalau nggak ada, ke Piamanda. Udah, ada. Iya. Ya, Mas, nomor 5. nggak bisa dibuka tadi tehnya. Oh, Rojuli, Masmur Rojuli, iya. apa? Masmur Ya, Rajuli. ya. Siapa nama laki-laki itu? Ahsan. Ya. Lanjut ya Ustazah. Baik. Ibnu man anta anabnul waziri. Waziri ya. Ya. Iya. Artinya Umi? Anak siapa kamu? Saya anaknya wazir. Iya, anaknya wazir itu siapa Umi? Wazir itu apa ya? Baru kayaknya ya Ustazah. Menteri. Oh baik. Iya. Saya anaknya menteri gitu ya. Ya, baik. Ya, di sini kita murojaah sedikit ya tentang kata tanya yang digunakan untuk tidak berakal. Di sini ada ma ya. Ma di sini kenapa dia tidak berakal? Karena yang ditanyakan itu nama, bukan orangnya. Maka pakai ma, masmur rajuli. Kemudian yang di sini man karena dia yang ditanyakan adalah akil, berakal, anta kamu manusia, maka dia memakai man ya. Semoga masih ingat, insya Allah masih ingat. Ya, kemudian al-kalimatul jadidatu ar-rasulu. Ar-rasulu utusan ya. Kemudian al-ka'batu ka'bah, al-ka'bata ka'bah. Al-ismu nama. Ali benu anak laki-laki. Al-am paman.
paman dari ayah. Kalau khalib itu paman dari ibu. Kemudian al-hakibatu tas, as-sayyaratu mobil, asyari'u apa? Jalan ya. Mughlaqun itu tertutup, tahta di bawah, hunaka di sana, zorof atau keterangan tempat. Muhandisu insinyur. Nah, di sini ada sayyaratul mudarrisi. Sayyaratu sebagai mudhaf, al-mudarrisi mudhafun ilaih ya. Boleh juga sayyaratu mudarrisin. Kalau gurunya itu semua guru misalnya. Kalau al-mudarrisi berarti gurunya, guru tersebut. Sudah jelas gurunya. Ini tentang mudhafun ilaih. Baik, sebelum kita ke pelajaran berikutnya ada Darsus Sadis, kita bahas dulu ya yang kemarin menjadi PR di pelajaran keempat ya. Sudah ya Umi ya? Tapi belum dibahas Ustazah yang kirim Belum pesan dibahas ya. ya? Belum Belum dibahas ya. semua ya? Oh iya belum dibahas. Baik, baik. Kita bahas ya, insya Allah. Kalau materinya sudah Ustazah, tapi maksudnya PN-nya bagaimana gitu? Ya, kita bahas bareng-bareng jadi nanti bisa cross check masing-masing jawabannya di kitabnya udah betul apa. Ada yang Oh, perlu gitu. diperbaiki. Baik ya. Baik, Ustazah. Yang pertama di sini adalah Aina baitul mudarrisi. Aina baitul mudarrisi. Huwa ba'idun. Huwa ba'idun. Di mana rumahnya guru itu? Di mana rumahnya guru itu? Dia jauh. Kemudian yang kedua, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an itu kitab milik Allah. Kitabullah atau kitab miliknya Allah. Ya ini mudhaf ilaih ya, masih ingat ya. Kitabullahi. Ini mudhaf ilaih sebagai khobar dari Al-Quran. Al-Quran sebagai mubtada. Kitabullahi sebagai khobarnya yang berupa susunan kata murakkab. Ya, susunan kata atau murakkab dari mudhaf berupa mudhafun ilaih atau idhofah. Baik, yang ketiga. Al-Ka'batu Baitullahi. Al-Ka'batu Baitullahi. Ya, Ka'bah itu rumah Allah atau rumah milik Allah. Baitullahi. Ini juga sama seperti di atas Al-Qur'anu kitabullahi, sama mubtada khobarnya sama. Khobarnya berupa murakkab atau susunan kata. Kemudian yang nomor 4, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasulullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi ya. Yang ini fathah mainnya Rasulu dia karena tidak ada sesuatu sebab yang menjadikan dia kasroh, tidak ada huruf jar di depannya, maka dia di sini
diharokati dhammah. Dhammah saja tanpa tanwin. Kenapa? Sebagai mudhof. Dia sebagai mudhof dari Allahi. Lafzul jalalah di sini mudhofun ilai, makanya dia berharokat kasroh. Ya. Afwan Kemudian Ustazah, yang tadi ulangin sebentar yang tadi, yang mana Umi? yang barusan, Yang yang empat. barusan. Yang empat. Iya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama Rasulullahi. Ya, Rasulu di sini itu sebagai mudhaf. Mudhaf dari Allah, lafaz Allah atau lafzul jalalah. Assalamualaikum, maaf ya, baru terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mana tadi? Rasulullah ya. Rasulu di sini sebagai mudhaf, maka dia tidak bertanwin ya. Dan lafzul jalalahnya kasroh karena dia mudhafun ilai. Ini sebagai khobarnya. Ini terlalu panjang, nggak usah kita bahas ya. Kalau murokab itu tadi susunan kata yang mana sih? Iya, murokab itu susunan kata. Nanti ada berupa mudhaf, mudhaf ilai, ada berupa jar majrur, ada berupa fiil fa'il. Nanti sekarang yang kita di sini dibahasnya murokabnya berupa mudhaf ilai. Ya Allah, itu ada tuh. Nah, gitu ya Umida. Ya, baik, Maaf insya Allah. Ya, Pak. Insya Allah. Jazakallah, Ustazah. Jazakallah. Baik, kita lanjutkan ke yang nomor 5. Kharajal mudarisu min ghurfatil mudiri. Nah, ini ya, kharajal mudarisu min ghurfatil mudiri. Ya, di sini ada huruf jar yang menyebabkan mudhofnya berharokat kasroh. Kharaja di sini fi'il, yakni fi'il madhi. Guru itu telah keluar dari ruangan kepala sekolah. Ya, al-mudarisu sebagai fa'il karena kalau ada fi'il pasti ada fa'ilnya. Di sini fi'ilnya berupa fi'il madhi. Kemudian mudarisunya adalah fa'ilnya atau orangnya yang melakukan pekerjaan. Kemudian min adalah huruf jar yang menjadikan isim setelahnya majrur. Di sini ghurfah ketika majrur harokatnya menjadi kasroh tanpa alif lam karena dia sebagai mudhaf. Min ghurfatil mudiri. Al-mudiri karena kepala sekolahnya sudah berupa ma'rifah, sudah khusus, maka di sini dia dilekati oleh alif lam dan dia juga berharokat kasroh. Min ghurfatil mudiri. Berikutnya nomor 6. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Hadza hanya ini pakai ini ya, mat ya, berdiri. Hadza baitu Hamidin. Baitu sebagai mudhaf tidak bertanwin. Wa dzalika baitu Khalidin. Ini adalah rumah milik Hamid. Dan dzalika dan itu baitu Khalidin, rumah miliknya Khalid. Ya. Dzalika adalah isim isyarah untuk mufrad mudzakkar ba'id. Sedangkan hadza isim isyarah untuk mufrad mudzakkar qarib. Masih ingat ya insyaallah di pelajaran awal? Insyaallah. Ya, baik, kita lanjut berikutnya. Ibnu Ammarin talibun wa banu Yasirin tajirun. Ibnu Ammarin talibun. Anak laki-laki Ammar adalah seorang siswa. Dan anaknya wa banu Yasirin dan anaknya Yasir adalah seorang pedagang. Ya, di sini kaidah hamzah wasol yang tadi kita pelajari ketika di awal kalimat kita membacanya. Ketika ada di tengah kalimat tuhdaf,
terhapus, tidak terbaca. Tapi tetap tertulis ya. Wabnu yasirin tajirun. Ayo berikutnya. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qoribun. Rumah guru itu jauh dan rumah pedagang itu dekat. Kemudian di nomor 9, hadza miftahus sayyarati. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Ya. Tentunya masih ingat ya kaidah tentang huruf komariah dan huruf syamsiah. Kalau huruf komariah itu idgham langsung huruf syamsiah itu idgham langsung dibaca ke huruf setelah lamnya. Kalau huruf komariah itu idhar, jelas lamnya dibaca. Ini adalah kunci mobil. Di mana kunci rumah itu? Ba'daha man anta ya waladu. Nah, di sini kita tadi belajar tentang harfun nida atau munada ya. Munada itu isim yang dipanggil. Kalau harfun nida itu hurufnya. Ini namanya ya, ini di sini harfun nida. Nah, jika ada isim sebelumnya ada ya nida, maka isimnya di sini dhamma saja tanpa tanwin. Ya waladu. Man anta ya waladu. Siapakah engkau, wahai anak kecil, anak laki-laki kecil gitu ya. Wahai bocah. Man. Nah, di sini man isim istifham digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Waladu adalah orang. Ya, dia berakal. Maka kita menggunakan man. Di sini jawabnya ana benu Abbasin. Ana benu Abbasin. Saya adalah anak laki-laki Abbas ya. Di sini tetap sama kaidah hamzah wasalnya dihapus, tidak dibaca, tetapi tetap tertulis. Kemudian yang nomor 11, wabenu. Wabenu man huwa. Wabenu man huwa. Dan anak laki-laki siapa? Dia. Wa di sini adalah dhamir, ya. Dhamir mufrad, muzakkar, ghaib. Dhamir mufrad, muzakkar, ghaib. Huwa banu Khalidin. Huwa banu Khalidin. Dia adalah anak dari Pak Khalid. Atau Khalid. Berikutnya, Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama tadi itu Rasul, yang di nomor atas tadi Rasulnya harokatnya dhammah. Kalau di sini harokatnya kasroh, ya. Masjidul dia dhammah sebagai mudhaf, Rasuli di sini dia sebagai mudhaf ilaih. Selain sebagai mudhaf ilaih, dia juga sebagai mudhaf untuk ini lafaz Allah atau lafzul jalalah. Jadi satu isim itu atau satu kata itu bisa berkedudukan 2 sampai 3, bahkan ada yang sampai 4 kedudukannya dalam suatu kalimat ya. Ini masjidu mudhaf, Rasul ini mudhaf ilaih dan mudhaf. Nah, sedangkan ini adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih untuk Rasul, ya. Rasuli di sini ada 2 kedudukan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa fil Madinatil Munawwarati. Di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia fil Madinati, dia ada di Madinah Munawwarah. Al-Madinah Munawwarah. Wa di sini kembali ke masjid.
Ya, bukan kembali ke Rasul, tapi kembali ke masjid. Jadi Baik, ada berikut. dua, jadi ada dua mudhof gitu ya Ustazah ya. Iya, ada dua mudhof. Jadi Iya. kalau bisa dijabarin masjidu Rasulillahi, masjidnya mudhof, Rasulillahinya mudhof ilahi. Tapi Rasulillahinya itu adalah terdiri dari Rasuli. mudhofun ilahi. Oh, rasulinya aja. Ya, Rasuli mudhof ilaih. Kemudian Allahi di sini mudhof ilaih. Jadi harus dijabarin satu-satu. Bisa digabung jadi satu, Umi. Jadi kalau Allahinya ini mudhof ilahi dari rasulnya. Betul. Kalau Iya, rasuli kalau di sini Rasul, mudhof ilahi dari masjid. ahsan. Iya. Ustazah. Paham insyaallah. Baik, ya sudah. Baik, kita lanjutkan di 13. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Anak perempuannya Hamid ada di sekolah, sedangkan dan anak perempuannya Muhammad ada di kampus. Ya, di sini keterangan tempatnya atau isim majrurnya dilekati oleh alif lam semuanya di sini nakiroh ya. Ma'rifah. Ya udah jelas. Kalau misalnya fi jami'atin gimana? Boleh. Fi jami'atin berarti kampusnya atau madrasahnya itu masih umum. Kita lanjutkan. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ismul mudarrisi, nama Pak Guru itu Sa'id. Dan nama insinyur itu Khalid. Ammut talibi ghaniyun. Paman siswa itu, Ammut talibi ya, pamannya siswa itu kaya. Nah, di sini anak kasih sedikit penjelasan ya karena pendek ini nggak apa-apa dimasuki, kita masuk. Di sini ammut tolibin ini mubtada ya, mubtadanya ada dua kata berupa murokab. Jadi murokab itu nanti bisa berupa bisa dipakai untuk mubtada, bisa dipakai untuk khobar. Mubtadanya berubah murokab. Ya, ini susunan kata. Murokab itu susunan kata. Yang di sini murokabnya beridhofah atau mudhof ilaih. Ini disingkat ya, biar cepat. Nah, kemudian ghaniyun ini berupa khobar. Khobarnya dia adalah nakiroh. Ya, masih umum. Ghaniyun. Kalau yang tadi itu dibalik. Maksudnya khobarnya di sana khusus. Nah, sini khobarnya nakiroh. Baik, kita lanjutkan di nomor ke-16. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Ya, nah ini juga sama dengan yang nomor 15 penjelasannya. Kemudian di nomor 17, qalu hamidin fakirun. Paman Hamid itu seorang fakir. Fakir itu tingkatannya di bawahnya miskin ya. Jadi miskin sekali gitu. Terus kemudian di nomor 18, sayyaratu Abbasin fisyari'i. Sayyaratu Abbasin fisyari'i. Mobilnya Abbas ada di jalan itu. Mobilnya Abbas ada di jalan itu. Kemudian nomor 19.
Ibnu man anta? Anak siapakah kamu? Anak benul mudarisi. Ya, ini sama kaidah hamzah wasl, udah kita bahas. Kemudian yang terakhir, ainal kalbu? Di mana anjing itu? Wa tahtas sayyarah. Di mana anjing itu? Wa kembali ke kalbu. Ya, tomirnya tahta sayyarah. Dia ada di bawah mobil. Alhamdulillah. Ada yang betul semua, Umahat? Ya, ini mic. Suara Ana ada? Ada saja. Ya, Ustazah. Ada yang, ya, ada yang betul semua? Tidak. Mana Umi salahnya? Umi Nurbaiti. Halaman nomor berapa? Saya salahnya yang nomor 12. Nomor 12. Aina Masjido di Rasuli sini ya? Iya. Wow, ditulis apa Nomor Rasul? 12. Saya nulisnya Rasulu. Oh iya ya, di ini Nomor sebagai mudhof ilaih maka dia Iya. majrur. Biasanya kalau salah kayak gitu nanti malah lebih yang diingat gitu, Mi. Iya. Insyaallah. Sama nomor 10. Oh, nomor 10. Iya. Saya Man nulisnya anta Mananta waladun. ya walidi, ya waladi. Oh, walidi. Ya Waladi. waladi. Iya, waladi sebenarnya bisa ya, maknanya itu ayah, orang tua kalau waladi. Iya. Waladu. Makanya itu. Walidu, afan, bukan Iya. waladi, tapi walidu. Ya, walidu ya harusnya. Ya, saya Walidu. nulisnya waladi. Makanya Oh, saya salah. waladi. Oh iya, Heeh. salah harokat. Iya, iya. Iya, Jadi satu kalau ada lagi. huruf ya nida, nah ini ya, sekali lagi biar tambah ingat. Kalau ada huruf ya nida, maka isim setelahnya itu domah tanpa tanwin. Domah Nanti tanpa kita kalau sudah di tingkat lanjut di pelajaran keberapa itu nanti munada ini ternyata nggak cuma satu aja isimnya. Dia nanti ada yang ghairu maksudah, ada yang macam-macam. Nanti insya Allah kalau kita masih berjodoh belajarnya sampai situ. Amin, Gitu, mudah-mudahan. insya Allah. Ya, semoga Nah, kita Ustazah. ini masih dasar sekali ya. Itu luas sekali ini penjabarannya jika nanti kita jabarkan itu. Nah, nanti ada di jilid-jilid berikutnya. Insya Allah seperti itu. Toyib, sampai sini ada lagi yang salah mau dibahas atau masih bingung yang sekiranya dari 1 sampai 20 yang belum paham? Paham semua ya insya Allah? Ustazah tadi kalau harfunida itu kan tulisannya ya, yang ya-nya. Kalau munadanya tadi apa? Ya, yaitu huruf nidanya. Kalau Ya. munadanya itu isim setelahnya, Umi. Kayak misalnya Isim. waladun menjadi waladuna, itu adalah munadanya. Kemudian tolibun menjadi tolibu, nah itu munadanya. Semua isim setelah harfu nida, ya huruf ya tadi, itu disebut munada. Oh, baik. Jazakallah. Ya. Jazakallah khair. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke sedikit dari ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6 ya. Pelajaran 1 sampai 5 ini modal kita untuk menapaki dars-dars berikutnya. Jadi diusahakan udah sangat memahami apalagi kaidah mudhof ilaih, kemudian isim isyarah ya, itu nanti sampai ke pelajaran berikutnya kan terus di bawah. Nah, seperti itu. Intinya ketika kita mendapati ada 2 isim yang mana di situ satunya misalnya ini isimnya tanpa harokat ya. Tanpa harokat. Kalau di depan itu contohnya apa ya? Kalau yang mudah ini ya tadilah Rasulullah ya. Misalnya ini Rasulullah. Nah, ini kan Rasul ini kan nakirah. Ya, sedangkan Allah di sini ma'rifah. Yang ini nih udah
Udah jelas dia itu mudhof ilaih, ya. Kaidah mudhof ilaih ketika tidak ada apapun di depannya, di depan mudhof, depan isim sebelumnya, misalnya Rasulullah nggak ada min, nggak ada apa, maka dia dhamma tanpa tanwin. Nah, ini kalau sudah kaidahnya seperti ini, karena ini pasti sudah mudhof mudhofin ilaih atau idhofah. Karena nanti jika ada isim nakiroh yang berdampingan, ya, atau semuanya nakiroh, yang depan nakiroh, yang belakang nakiroh, yang depan ma'rifah, belakang ma'rifah, itu nanti ada ketentuan sendiri, bukan lagi mudhof ilaih, tapi nanti kita belajar tentang naat dan man'ut, sifat dan mausuf, yang disifati sifat dan yang disifati. Seperti itu. Nah, ini untuk kunci untuk mengetahui suatu kalimat itu dia mudhof ilaih, beridhofah atau bukan, seperti ini, ya. Kalau ada dua isim, yang pertama di sini kelihatannya kok dia nakiro, yang keduanya dilekati oleh alif lam, maka sudah pasti di sini nanti adalah mudhof mudhofun ilaih. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Di sini kita memasuki isim isyarah babnya hadhihi. Ya, hadza banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ini adalah anak laki-lakinya Hamid. Dan ini adalah anak perempuannya Yasir. Ya, hadhihi adalah isim isyarah. Dia untuk yang dekat juga. Qorib. Tapi dia untuk mu'annas. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kata tunjuk dekat laki-laki dan perempuan kan sama aja, ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu kata tunjuk untuk perempuan sama laki-laki itu dibedakan. Yang dekat dibedakan, yang jauh dibedakan. Nah, di sini kita memasuki isim isyarah hadhihi. Yakni isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan dia adalah mu'annas, kemudian bendanya itu dekat, dan dia bilangannya adalah satu, mufrad. Kemudian di sini berikutnya Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifun. Anak laki-lakinya Hamid, ya, ini mudhof ilaih terus di bawah. Ini mudhof ilaih ini. Jalisun, duduk. Wa bintu Yasirin, sedangkan dan anaknya Yasir waqifun, berdiri. Anak laki-lakinya Hamid duduk dan anak perempuannya Yasir berdiri. Terus kemudian di bawahnya lagi man hadhihi. Ini sama, isim istifham man selalu juga dipakai. Dan siapakah ini? Hadhihi ukhtu muhandisi. Ya, ukhtu. Ukhtu ini adalah saudara perempuan, maka dia isim isyarahnya memakai hadhihi. Ini adalah saudaranya insinyur itu. Ukhtu isim yang menunjukkan dia mu'anas, maka isim isyarahnya memakai hadhihi. Ahia ayadun muhandisatun. Ahia. Ini juga huruf hamzah yang mana dia adalah isim istifham yang jawabannya adalah na'am atau la. Ahia, dia kembali ke ukhtu. Ahia ayadun, apakah dia juga? Ayadun juga. Nah, dia keterangan, ya. Muhandisatun. Nah, di sini karena yang disebutkan adalah mu'annas, maka dia mengikuti muhandisun yang awalnya adalah insinyur untuk laki-laki, maka di sini tambahin dengan tak marbutoh, sehingga menandakan bahwa isim ini adalah isim mu'annas, muhandisatun. Ahia ayadun muhandisatun. Apakah dia juga seorang
insinyur perempuan gitu ya. La ya tabibah atau la ya tabibatun. Ya kita baca ya sampai akhirnya. Jadi biar tahu harokat akhirnya. Bukan. Dia adalah seorang dokter. Tabibun kalau laki-laki, tabibah atau tabibatun untuk mu'anas. Kemudian sayyaratu man hadhihi. Nah, dibawa lagi nih man. Milik siapa? Sayyaratu man hadhihi ini kan sayyaratunya tidak berakal. Hadhihi bisa berakal, bisa berarti apa sayyaratunya di sini kok memakai man, kok enggak ma? Karena yang ditanyakan adalah milik siapa, kepunyaan siapa. Maka kita memakai man. Yang ditanyakan adalah orangnya, pemiliknya. Sayyaratu man hadhihi. Mobil milik siapa ini? Ya, karena sayyaratu muannas diakhiri oleh ta marbutoh, maka isim istarohnya juga memakai mufrad muannas, yakni hadhihi. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini adalah mobil milik kepala sekolah. Ya. Hadihi isim isyarah. Sayyaratu adalah isim muannas. Muannas majasi. Karena diakhiri oleh ta marbutoh. Berikutnya, ma hadhihi. Apakah ini? Ya kan? Ma-nya juga dibawa lagi di pelajaran yang awal-awal. Apakah ini? Ma, isim istifham digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal, benda. Ma hadhihi, hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Ini adalah setrika. Masih banyak umahat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Jangan ngantuk ya umahat. Ini Kak Lia ada nggak ini? Nyimak nggak? Ustazah Nyimak ya. menyimak. Iya nyimak Ustazah. Saya lagi baca yang atas ini. Iya, baik, Masya Allah. Ya, mudah ya sampai sini. Dari yang kita bahas ini, ada yang mau ditanyakan? Umi, Umahat, masih muda ya, Insya Allah. Yang Insya Allah, penting Ustazah. pelajaran 1 sampai 5 itu sering diulang-ulang, sering dibuka-buka kitabnya. Nah, itu karena modal ya, seperti yang dibilang tadi, modal awal. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ya, karena masih mudah, Insya Allah. Liman hadihi. Liman hadihi. Ya, di sini ada huruf li. Liman. Kemudian ada isim isyarah hadihi. Li itu huruf jar, tapi di sini maknanya milik atau kepunyaan. Milik man. Nah, li huruf tersendiri gini awalnya ya. Li sendiri kemudian man. Nah, kemudian dia dalam penulisannya disambung liman. Diman. Diman hadihi. Milik siapa ini? Hadihi li Khalidin. Ini milik Khalidin. Karena di sini pertanyaannya menggunakan hadihi, maka jawabannya juga hadihi. Li Khalidin. Nah, huruf lam di sini juga menyebabkan isim setelahnya menjadi majrur. Kalau di Khalid adalah isim mufrad, nah dia majrurnya dengan kasroh ya. Jika ada isim didali oleh huruf lam, li, maka isim setelahnya menjadi majrur. Majrurnya dengan kasroh untuk Khalid. Ini bukan al-kho ya, bukan lam, bukan dibaca apa namanya ma'rifah alif lam yang komariah bukan. Tapi ini li. Ustazah mau Ini tanya, adalah Khalidin. Ya. Ya, hadhihi itu bentuk untuk muannas atau untuk muzakkar? Hadhihi Hmm, Hadhihi li muannas. muannas ya. Hadhihi li muannas. Tetapi bisa digunakan untuk ini Khalid. Maksudnya begini. Karena ini yang ditanyakan kan hadhihi, bukan Khalidnya. Tamam? Paham? Paham Umi? Siapa tadi Umi Nur Tamam Baiti ya? Ustazah.
Nah, iya. Nah, jadi maka di sini jawabannya adalah hadhihi liqolidin. Ya, baik. Berikutnya ya. Ad-darrajatu anasin hadhihi. Ad-darrajatu anasin hadhihi. Ya, ini ada hamzah lagi, huruf istifham. Apakah sepeda ini darajatu anasin mudhafun ilai, dibawa lagi di sini. Ya, darajatu anasin. Sepeda miliknya Anas. Hadihi, ini. Hadihi kembali ke darajah, bukan ke Anas ya. Yang ditanyakan ini darajahnya, bukan Anasnya. Maka di sini isim isyarahnya menggunakan hadihi. Apakah ini sepeda miliknya Anas? La, bukan. Hadihi darajatu Ammarin. Ini adalah sepeda miliknya Ammar. Ya, ini bukan yang ditanyakan bukan Ammar, maka bukan hadza, tapi yang ditanyakan adalah darajahnya, maka isim isyarahnya menggunakan hadihi. Darajah adalah isim muannas yang majazi. Kalau hakiki ya yang perempuan, Fatimah, Khadijah, Zainab, Hindun, nah itu adalah hakiki. Nah, kalau yang dikiaskan namanya isim muannas majazi. Di sini darajah. Hadihi jadidatun. Nah, di sini hadihi jadidatun. Ini baru loh, gitu ya. Kalau kita menggunakan hada misalnya ya, hada jadidun. Dia juga khobarnya menggunakan muzakkar. Ustazah mau tanya ulang yang tadi ya, liman hadhihi li Khalidin. Berarti hadhihinya ini kembali kemana Ustazah? Kembali ke hadihi Umi. Sini, ini yang Oh, ditanyakan ini ya. iya. Ini nggak dijelaskan barangnya apa. Hmm, Nah, berarti hadihinya kembali ya. ke hadhihi ya. Oke, nah, paham Ustazah. Betul. Iya. Jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillah khair. Nah, seperti ini ya. Kalau hada jadidun ini udah kita bahas di awal di isim isyarah yang hada. Sekarang kita membahas hadihi, maka di sini ini juga termasuk mubtada. Ini khobarnya. Ya. Hadihi mubtada. Kalau mubtadanya dia berupa isim mufrad muannas, maka khobarnya juga berupa isim mufrad muannas. Begitu juga kalau dia mubtadanya berupa isim mufrad muzakkar, maka khobarnya berupa isim mufrad muzakkar. Jadi menyesuaikan antara mubtada dan khobar. Khobar selalu mengikuti mubtada. Nggak bisa dia jalan sendiri. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini kok lumayan masih banyak. Ini gampang insya Allah kok. Hadihi sa'atu aliyin. Hadihi sa'atu aliyin. Ini adalah jam tangan miliknya Ali. Dia jamilatun jiddan. Dia jamilatun. Dia sangat bagus sekali. Mana tadi? Iya, di sini ya kembali ke sa'ah ya. Jadi kalau ianya ini kita hapus, kita ganti ini sa'atu jamilatun jiddan. As-sa'atu. Tapi ketika misalnya begini ya. Misalnya nggak di hia nih. Sa'atu aliyin jamilatun jiddan. Misal ya, nih. Nah, di begini misalnya. Sa'atu aliyin jamilatun jiddan. Berikutnya, hadhi mil'aqatu wa hadhihi kidrun. Al-mil'aqatu fil kidri. Ini adalah sendok. Dan ini adalah kidrun. Al-mil'aqatu fil kidrun. Fil kidri apa? Kidrun artinya apa Ustazah? Wali. Nah, di sini kita bahas, ini hati-hati di sini tuh. Kidrun di sini dihukumi muannas majazi.
ya, mu'annas majazi. Ini bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita mengetahuinya dari orang Arab. Nah, dia mengibaratkan benda ini mu'annas atau muzakkar, maka kita rujukannya ke mereka. Ya, maka ini harus dihafalkan, diingat-ingat. Kidrun di sini adalah mu'annas bukan muzakkar, karena seharusnya kalau kita melihat dari akhir kata dari kidrun ini kan dia tak ada tak marbutohnya ya. Seharusnya dia muzakkar, tapi tidak. Di sini di al-kidru atau kidrun itu dihukumi mu'annas. Mu'annas majazi. Makanya dia di sini isim isarohnya menggunakan hadhihi. Paham sampai sini? Insya Allah paham ya? Ini takutnya diam-diam pada ngantuk. Insya Allah Ustaz. Iya, Umi Sina nggak ngantuk kan ya? Iya, kita lanjutkan ya di sini. Ini adalah sendok. Ini adalah sendok dan ini adalah kuali. Sendok itu di dalam kuali. Nah, ini sendoknya, kualinya. Berikutnya, hadhihi baqaratul fallahi. Ini adalah sapi milik Pak Tani. Fallahi. Baqarah di sini dia berakhiran tak marbutoh maka dihukumi mu'annas dan isim isarohnya menggunakan hadhihi. Kemudian di sini juga ada hadza anfun wa hadhihi famun. Wa hadza afan. Hadza, nah ini kita diingatkan lagi ke isim isyarah hadza yang di awal-awal. Mufrad mudzakkar qorib. Ini adalah hidung dan ini adalah mulut. Kemudian, nah di sini kita juga sesuatu yang berpasangan memakai dihukumi mufrad mu'annas ya. Hadhihi udhunun, ini adalah telinga, kedua telinga. Karena dua telinga ini nggak mungkin satu ya. Telinganya dua, maka dia dihukumi mu'annas sehingga isim isyarah yang dipakainya adalah hadhihi. Walaupun ketika kita lihat di sini katanya di belakangnya tidak ada ta' marbutoh, ini adalah pengecualian. Hadhihi udhunun ya, kalau kita belajar tentang mu'annas itu nanti penjabarannya panjang sekali. Ada yang mu'annas majazi, ada mu'annas hakiki, nanti itu dipecah-pecah kembali. Nanti setiap kita ada pelajaran kita bahas insya Allah. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Sesuatu yang berpasangan itu dihukumi mu'annas ya. Telinga, mata itu mu'annas semuanya. Ini adalah telinga dan ini adalah mata. Kemudian wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Ini bukan rijalun ya. Kalau rijalun itu laki-laki. Kalau rijalun, jimnya disukun, maka dia adalah kaki. Ini juga mu'annas. Ya, yang ini perlu diperhatikan atau dihafal. Ini semuanya memakai isim isyarah mufrad mu'annas. Ya, Thayyib. Sampai sini dulu ya pelajarannya di dars yang ke-6. Adakah yang mau ditanyakan, Ummahat? Afan Ustazah yang tadi lifallahi ya, yang hadhihi. Fallahi. Bagaimana? Fallahi, fallahi itu petani apa Fallahi Artinya itu petani. Petani. Falah itu petani. petani. Mungkin ya sapinya, petaninya punya banyak sapi gitu. Oh, baik. Baik. Iya. Ya, Kalau kenapa di sini asin tadi? tadi apa Ustazah yang asin artinya apa Ustazah? Yang mana, Mi? Yang di adaro jatun anasin. Oh, darajatun. Oh, Anasin ini. kan ada Iya, rojatun ini. kan sepeda. Anasinnya apa Iya. Ustazah? Anas nama orang. Oh, Anas nama orang. Apakah ini milik sepedanya? Sepeda milik Anas gitu. baik Ustazah. Iya. Ya, ini semuanya mudhof ilahnya kita ulang lagi ya. Ya kan kita bawa terus. Ini terus nanti mudhof ilah itu kita bawa. Ini Baqaratul Falahi ini juga mudhof ilahi. Semuanya mudhof ilahi. Berapa ini? 9, 1, 2, 3. Coba dijawab ini Umi yang Iqra Maktub silakan. Biar nggak ngantuk ya. Afan Ustazah yang maaf yang tadi yang hadhihi mil'aqotun
Akotu. Wahadihi Berarti mil'akotu ya. Yang hadihi mil'akotun apa kotu? mil'akotun kalau tanpa alif lam. Kalau pakai alif lam mil'akotu. Kotu. Kalau ada kalau yang di depan ini hadi mil'akotun domatain. Kalau Ya. ada alif lamnya, tanwinnya dibuang menjadi al-mil akotu. Kotu. Terakhirnya itu fil kideri Ya, apa? kideri, ya kidrun, ya kidrun. Awalnya kidrun karena dia diawali huruf jar maka menjadi fil kideri. Baik. Jazakallah. Wajazikillah. Iya, silakan coba dijawab Iqra Waktub. Ini silakan dibaca dari siapa tadi? Umi? Lanjutannya, kalau nggak ada dimulai lagi nomor 1. Kalau nggak ada yang ingat. Mulai lagi Ustazah? Atau bagaimana? Ya, Ya, nggak nomor ada 1. yang. Iya, silakan Umi. Iya, Ustazah. Elia. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Iya, Masya Allah. Ini sekalian terji. Ini masjid dan ini sekolah. Iya, mumtaz. Baik, ba'daha. Ustazah. Warakumsani, afwan. Man hazihi ukhti hazihi ukhti Abasun. Di sini ada huruf jarnya tidak, Umi Sina? Setelah hadihi? Setelah hadihi? Ukhtu ya. Ukhtu Abasun. Iya, uktu. Iya, Iya. uktu. Karena tidak ada huruf jar. Jadi di sini kita baca uktu Abbasin. Artinya? Siapa ini? Ini saudarinya Abbas. Iya, Masya Allah. Saudarinya Abbas. Iya, berikutnya. Hadza. Apa itu? Hadza. Ada. Dikun. Iya. Wa hadhihi. Iya, ini yang sering dimasak di dapur ini, Umi. Iya, Ustazah. Wa hadhihi dajjal. Ja. Apa itu? Dajjajatun. Artinya? Itu kucing. Dikun ya? Kitun. Dikun. Oh, dikun. Apa ini? Dikun. Dikun itu ayam jantan. Itu ayam jantan. Ya, ada ini. Itu isim isyarah untuk dekat. Ini ayam jantan dan ini ayam betina. Ayam betina. Ini ayam jantan dan itu ayam jantan dan ini ayam betina. La itu ini ayam jantan dan itu ayam betina. Wahadi dan ini ayam betina. Mumtaz. Baik, berikutnya nomor 4. Hadza bunul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Iya. Ini anak laki-lakinya kepala sekolah dan ini anak perempuannya guru itu. Iya, Masya Allah. Baik, ba'daha. Hadhihi Ummu Yasiru.
Iya. Ini Ibu Yasirin. Ini Yasir. ibunya Yasir. Iya, tayyib. Berikutnya. Itu, oh iya ya. Iya-nya Siapa? ini bukan kata panggil ya. Iya, ini nama orang Yasir. Yasir. Nama orang Bukan. Yasin. Iya, Banyak ya. kan aja Zahra. Aina kiderul lahmi hiya fis. Nah, ini artinya apa ya, Ustazah, yang terakhir itu salah jatuh itu apa ya? Salah Yang jati ya? dingin-dingin. Yang di dapur dingin-dingin apa, Umi? Oh, ini kulkas ya? Iya. Kulkas benar nggak ya? Asal. Salah jati ya? Oh, baik. Iya. Hiya fis salah jati. Iya. Hiya fis salajati. Artinya. Aina kiderun. Di mana apa namanya tadi, kok bukan mangkok, apa namanya? Panci. Bisa dikatakan Periuk panci ya? ya. Periuk Oh, boleh, panci panci. boleh. Di Kalau mana panci susu, lahmi, lahmi, oh ini apa, daging ya iya, misalnya? daging. Susu, afwan. Dia di kulkas, di dalam Iya, kulkas. dia ada dalam kulkas ya. Ini hianya kembali ke kitru. Ya. Baik, Masya Allah. Ya, berikutnya silahkan. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Ini mudah ya. pintu ya. Ini pintu dan ini jendela. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada yang belum menjawab? Umi Santi ya? Umi Santi sama Umi Hana yang belum ya? Iya, Ustazah. Baik, sebentar Ana carikan dulu. Ya, ini boleh. Nah, ini silakan yang tamarinu. Latihan-latihan. Umi yang nomor 2 ini memakai mahada, mahadihi. Nah, jadi ini pertanyaan ya. Mahada jawabannya titik-titik kolamun. Mahadihi titik-titik mil'akotun misalnya. Coba Umi satu dijawab yang kol ini. Mahadza hadza qalamun wa Coba satu. udah ya Ustazah. 2 boleh. Wa Iya. mahadhihi, dan apa ini? Hadhihi mil'aqotun. Ini sendok. Tes, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya Umi Hana, silakan yang Ana conteng. Hai. Itu apa ya? Buku ya? Iya. Mahada kitabu. Mahadza jadi pertanyaan dulu. Mahadza. Kalau tadi Umi Santi tadi satu-satu. Kalau mau dilanjutkan, boleh, maksudnya mau dilangsung boleh. Mahadza wa mahadihi. Misalnya cari yang ini. Yang hadza apa, yang hadhihi apa gitu. Mahada kitabu. Lala. Mahadza wa mahadihi. Jadi jawabnya misalnya tadi. Hadza qolamun. Wahadihi mil'aqotun. Begitu. Apakah ini buku gitu ya, Ustazah? Seperti saya ulang tadi. Coba Umi perhatikan. Saya menjawab. Ma hadza wa ma hadihi. Hadza qolamun. Wa hadihi mil'aqotun. Ini ada gambar ya di situ. Umi melihat di screen atau di buku? Di scan. Di screen ya. Yang ini Ana conteng ya. Nah, ini udah dijawab sama Umi Santi. Nah, sekarang gilirannya Umi Hana. Umi Hana ini jawab yang ini yang saya conteng merah ya. Sama ini. Buku ya? Iya. Buku sama jam terlupa. Jam tangan. Coba di ini dulu mahadza wa mahadihi. Mahada kitabu. Oke. Iya. Iya. Ikutin saya Umi.
Ya, ya. Ma hadza wa ma hadhihi. Ma hada wa ma hadihi. Terus kemudian jawab Umi-nya. Titik-titik jam tangan. Apa di sini? Pakai hadza apa hadihi? Atau kitab dulu. Titik-titik buku. Bukunya ini pakai isim isyarahnya pakai hadza apa pakai hadihi? Aduh. Buku bahasa Arabnya apa Umi? Kitab. Kitab. Kitabun. Kitabun itu Kitabun. di belakangnya ada tak marbutohnya tidak? Ada. Ada? Domatain. Iya. Domatain bukan tak marbutoh Umi. Kalau tak marbutoh itu ini. Ya, ya. Nah, ini tak marbutoh ini. Nah, Ya. gimana jawabannya? Kalau domatain itu pakai Kalau Ma kitab ada. itu pakai hadza apa hadhihi? Udah pasti ya. Hadihi. Kitab pakai hadhihi. Kita tidak ada tak marbutohnya Umi di belakang. Jadi pertanyaannya itu begini tadi. Ma hadza wa ma hadhihi. Apakah ini dan apakah ini? Ya, ini maknanya seperti itu. Ya. Nah, kemudian Umi jawab, ini adalah buku dan ini adalah jam tangan. Nah, bahasa Arabnya itu bagaimana? Hada kitabu Hadza wahada. kitabun. Nah, kalau tidak ada alif lam berarti memakai tanwin. Hadza kitabun. Ada kitabun. Ya. Wahada. Nah, kalau jam tangan itu bahasa Arabnya apa? Tadi sudah dibahas di depan. Lupa. Iya, jam tangan itu sa'atun. Nah, sa'atun ini memakai hadza apa hadhihi? Umi Hana ada? Ya. Ada kitabu. Hadza kitabun. Jangan kitabun, kitabun, bun. Tanwin. Hadza kitabun. Ada kitabun wahada sa'atun. Iya, sa'atun itu ada belakangnya tak marbutohnya tidak Umi? Ada, jadi as-sa'atu. Bukan. Isim isaroh ya. Coba Umi terangkan hadza itu isim isaroh untuk apa? Banyak ketinggalan ya. Nggak apa-apa Umi. Ini maksudnya biar untuk ngetes pemahamannya Umi sejauh mana. Iya, nggak apa-apa santai aja. Hadza, ya hadza itu isim isyarah untuk apa? Isim isyarah. Tunjuk. Ya, isim isyarah itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata tunjuk. Nah, Kata yang tunjuk, Ana tanyakan, kata tunjuk ini, hada si hada ini digunakan untuk apa? Ada beberapa macam tadi Ana sebutkan. Setiap kali membahas isim isyarah, yang pertama. Kata tunjuk untuk. Kata tunjuk untuk. Untuk. Tunjuk untuk apa ya? Untuk mu'annas atau mudzakkar. Oh iya. Jadi kalau tamar buto untuk mu'annas ya. Kalau yang iya, kalau lain tak itu marbutoh untuk mu'annas. Nah, sekarang sebentar sebelum kita ke mu'annas kita ke muzakkar dulu. Hadza tadi kata tunjuk atau isim isyarah digunakan untuk apa aja? Coba Umi dijelaskan. untuk mu'annas dan muzakkar gitu maksudnya? Tidak, hanya satu saja. Mu'annas beda lagi, muzakkar beda juga. Nah, hadza
Jadi jawabannya Umi kan hadza kitabun. Nah, kitabun ini muzakkar apa muannas? Muzakkar. Nah, jadi hadza ini adalah isim isyarah yang digunakan untuk muzakkar. Ini Ana ulang lagi ya. Biar Iya. Nah, kemudian 2. Hadza ini artinya adalah ini. Nah, ini maksudnya untuk jauh apa dekat? Dekat. Iya, lil qorib Korib. Dekat. atau dekat. Terus kitabun ini jumlahnya 1 apa 2? 1. 1 ya. 1. Iya, namanya mufrad, tunggal ya. Mufrad. Nah, dari sini ini aja kuncinya Umi, mufrad, muzakkar, dekat, untuk hadza. Kemudian sekarang sama hadihi ini juga 3 ini, tapi dia beda. Kalau hadihi digunakan untuk muannas, Iya, iya. digunakan muannas, gak untuk dekat. Artinya sama, ini. Hadza dan hadihi itu maknanya sama, ini. Nah, kemudian Hadihi untuk muzakkar. lah, hadihi untuk muannas Umi. Hantar ya. Hadihi untuk muannas. Kalau hada untuk muzakkar. Iya. Ahsan. Jadi yang hada kitabun. hadza Hadihi kitabun. Hadihi. Tadi centang maknanya apa? Bahasa Arabnya? saatun. Iya. Hadihi sa'atun. Ya, kenapa kok sa'atun dihukumi hadihi mu'annas? Ya, karena belakangnya ada tandanya tak marbutah. Iya, iya. Iya, paham. Sampai sini Umi. Jazakillah khairan kasih. Udah pasrah nih. Iya, harus di murajaah ya Umi. Sering-sering di murajaah karena pelajaran kita makin panjang. Umi Titin belum punya bukunya ya? Belum. Tapi suka didengar itu. Tadi didengar terus ininya videonya. Ya, Cuman kalau nggak punya bukunya susah kita tidak untuk baca merujahnya. Arab gundulnya, tidak baca suaranya aja. Iya, kalau nggak punya bukunya agak susah Umi. Iya, betul. Jadi mesti punya Ini bukunya atau enggak pengiriman tapi ditunda ya. Ini sama pengirimannya jadi ditunda di fotokopi dulu yang PDF yang saya kasih itu. Ini kemarin udah belum bisa aja nih ngopinya, Aruminya sibuk. Oh, qadarullah tayyib, iya. Kalau ini gini Umi, ada cara lain kalau Uminya mau itu menulis ulang. Jadi setiap kali pelajaran minggu pekan depan, nah itu kita siapkan di buku dulu. Jadi kita tidak hanya ngambang ya, kalau cuman di layar itu memang kayak ngeraba-ngeraba tadi yang di atas tadi apa ya, udah lupa. Tetapi ketika kita tulis ulang itu kita belajar 2 kali. Nah, biasanya ini Ana sarankan bagi yang belum memiliki buku Qadarullah karena memang tadi udah pesen tapi pengirimannya ini belum bisa ngeprint karena terkendala belum ada yang bantuin seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi ditulis ulang, nggak banyak, mungkin 1 lembar aja Umi, pelajaran setiap kali Ditulis ketemu. ulang yang dari ini, yang dari video ini, dari kan Umi Sina sudah ngasih Umi ini ya, PDF-nya ya? Udah. Oh, udah, Nah, itu juga dari Nurbait Ukti Madbait itu juga udah ngasih, cuman nggak rajin buka-buka. Cuman ini kemarin latihan ini ya, yang dikirim dari Uhtilia itu ya, kuisnya sampai 5. Nilainya belum nyampe 5. Intinya itu tadi ya Umi ya, kita harus kalau nggak mau, belum bisa, maksudnya belum bisa ngeprint, belum bisa, nggak ada bukunya, harus usaha dengan menulis dulu di buku tulis atau di kertas atau apalah. Jadi ketika kita pelajaran seperti ini, kita sambil coret-coret di kertas kita yang sudah kita tulis. Kalau pakai Romaji sih ditulis-tulis juga, cuman nggak bisa ngebut huruf Arab ini yang gundul kan. Iya, nggak apa-apa Umi, kan waktunya ada 1 pekan, 7 hari. Ini Sabtu, Ahad, Senin sampai Jumat lagi. Kan misalnya 1 halaman itu ada 12 baris, dicicil aja 1 hari 2 baris, 1 hari 2 baris, lama-lama insya Allah ya.
Semoga Satu Allah hari mudahkan ya dua Bahasa baris Arab ya. kita nggak bisa Bismillah. berlambang-lambang. Bismillah Iya. Umi, bismillah. Semangat ini, iya. Ini Iya. Semangat Umi Kalau Hana. kitanya sibuk terus nggak ini. Ramadannya banyak ini ya, banyak ini apa banyak tugas. Belajar bahasa Arab juga seminggu 2 kali. Banyak belajar ini apa? Tapi ini udah banyak ditinggalin juga sih. Insya Allah. Nah, ya, semoga Allah mudahkan. Alhamdulillah agak kebuka jazakillah wa kasih. Ya, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita ya Iya, untuk amin, belajar amin. bahasa Arab dengan penuh kesabaran dan segala usaha kita kerahkan untuk agar Amin. kita bisa ya gitu ya. Baik, sampai sini dulu Mahat. Amin. Afan ya ini. Jazakillah wa kasih. Sebentar Ustazah, Sedikit sebentar. manfaat. Mau tanya sebentar. Kalau seperti Boleh. Fatimatu tuh bukan Fatimatun ya Ustaz ya? Ustazah. Iya, tidak Umi. Kalau nama-nama untuk mu'annas itu selalu tidak bertanwin ketika diakhiri ta marbutoh. Adapun Kalau mudarisatu itu mudarisatun atau mudarisatu ya? Semuanya hadihi tadi mudarisatun tanwin. Tanwin ya. Nanti itu Kalau itu nggak masalah ya? Oh, nggak masalah. Jadi ada ketentuan namanya itu nanti kita belajar tentang isim ghairu munsharif atau la yansharif atau isimnya yang tidak bertanwin. Itu sekitar ada 11 bab di situ yang kita pelajari ya. Nanti insya Allah ada sampai. Pokoknya ini bahasa Arab ini harus siap segala sesuatunya. Siap mumetnya iya, siap sabarnya iya, siap dengan gurunya, siap sabar dengan gurunya iya. Semuanya harus serba siap. Ya, ya Ustazah. Ya, gitu. Diulang lagi Ustazah, tadi jadi hada kitabu ya, mahada sa'atun gitu ya. Hada kitabun dengan tanwin Umi. Kitabun, bun. Kitabun ya. B-U-N. Iya. Kalau Ya. sa'atun udah betul. Hadihi sa'atun. Sa'atun. Tanwin semua. Mahadihi sa'atun. Bukan mahadi sa'atun mahnya nggak usah dibawa lagi Umi. Kan udah pertanyaannya kan udah lewat. Sekarang kan tinggal menjawabnya. Misalnya gini. Ada kitabun itu kan ditanya. kitabun itu satu ya, tunggal ya. Jadi ini buku gitu ya. Iya. Mahadihi. Iya. Mahadihi jawabnya bukan lagi mahadihi sa'atun. Nanti jadi ribet lagi. Pertanyaannya kembali lagi. Apakah ini? Nah, mahadihi sa'atu gitu. Langsung jawabnya hadihi sa'atun. Hadihi sa'atun. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan Ummahat? Umi Sina ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi bingung. Mate pertanyaannya. Iya. Ma itu bukan apa yang, tapi ini mah apakah ya jadinya. Apa? Ma itu apa? Apa? Kalau apakah A? Iya. Apa? Iya. Baik. Kadang-kadang ada ini ya terjemahan ma apa yang, jadi di sini kan ma apakah ya. Ya, apa ini gitu ya. Kalau apa ya. Baik. Aduh, susah ya. Tidak susah. Jangan dibikin susah, Umi. Jangan dibikin susah, nanti akan tambah susah kalau Ya, kita sering latihan. Iya, dan latihan sering merojaah, insya Allah. PDF-nya dibuka-buka aja, Umi Jaina. Yeah. PDF-nya yang saya kasih dibuka-buka aja, kan bisa dibuka-buka kan, walaupun misalkan tidak lagi sulit untuk menulis, dibuka-buka aja, dibaca-baca aja, dibaca. Dibaca-baca Kan di situ ya. kita masih ada belum tidak gundul sekali kan? Gitu. Iya. Ya. Ini mau nge-print juga. Ya, kalau ada waktu nge-print gitu, bismillah. Kalau nggak ada waktu ditulis gitu. Tuh kalau nggak ada waktu ditulis membaca. Gitu. Insya Allah. Insya Allah Allah mudahkan. Soalnya tambah tinggi, tambah ini berat ya. Tambah maju. Tidak apa-apa. Bismillah. Sabar aja, sabar. Terjemahan dengan ini bahasa Arab. Terjemahan. Sabar aja. Iya, lebih susah bahasa Jepang, Umi. Iya, bahasa Jepang ada tulisan kanji
tulisan Ya, hiragana, katakana, kanji Masya yang Allah susah ya, ya. ilmunya subhanallah banyak sekali. Ya, Taib, kita cukupkan ya Umi. Mohon maaf telat sekali nih molor. Kalau gurunya sih nggak masalah. Ini biasanya umahatnya yang banyak kegiatan di luar. Taib. Semoga sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa berdoa dan murojaah dan terus dibuka ya, karena bahasa Arab itu kalau nggak kita murojaah, cuman kita belajar pada saat kita ada di kelas seperti ini, itu akan sulit sekali mengikuti ya. Seperti itu pesan Ana, dan memohon taufik kepada Allah supaya Allah menguatkan kita, memberikan kemudahan kita dalam belajar, menempuh jalan ilmu yang tidak mudah ini ya, walaupun online tuh kelihatan wah bahasa Arab jangan disepelekan. Hadi ini kalau kita nggak paham sama sekali, kalau kita nggak benar-benar konsentrasi di dalamnya, itu akan muter-muter terus seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa Amin. min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni illa nafsi tarfat ain. Naftahim Amin. hadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik astaghfiru minkunna katsira insyaallah ila liqa fi usbi qadim insyaallah taala fi ahsanil hal Selamat. insyaallah taala ya. Baik, Amin. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin pamit ya, Waalaikumsalam. mohon izin ya.